Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat, bahagia, ceria, sejahtera. Amin. Dan juga semoga teman-teman pada pagi ini siap untuk belajar bersama. Saya di sini akan menyampaikan kunci jawaban buku PR Intan Pariwara PPKN kelas 11 bab 2 dan penilaian tengah semester tahun 2021-2022. Tapi teman-teman sebelumnya jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan dan support pada channel Budak Indri dengan cara berikan like, komen, subscribe, dan share video-video channel Budak Indri sehingga channel Budak Indri menjadi lebih maju dan lebih berkembang, serta saya lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Baik teman-teman, berikut kunci jawaban buku PR Intan Pariwara PPKN kelas 11 bab 2 dan penilaian tengah semester 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Pada pagi ini saya akan menyampaikan pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 2 uji kompetensi 1. Tetapi sebelumnya teman-teman tolong berikan dukungan support kepada channel Budak Indri sehingga saya lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Baik teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 11 uji kompetensi 1 bab 2. A. Soal pilihan ganda. Nomor 1 melibatkan seluruh rakyat. 2 4 dan 5. 3 melaksanakan perundingan dan dialog terbuka untuk mencapai mufakat. 4 2, 3 dan 4. Nomor 5 rakyat. Nomor 6 jumlah penduduk yang terlalu banyak. Nomor 7 perwakilan. Nomor 8 para calon anggota legislatif bersaing dengan berpatokan pada ideologi masing-masing partai. Nomor 9 membatasi pemakaian kekerasan dan paksaan sedikit mungkin. Nomor 10 menerima dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya bagian B, soal uraian. Nomor 1, prinsip demokrasi secara universal, yaitu A. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. B. Tingkat persamaan atau kesetaraan di antara warga negara. C. Kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. 2. Demokrasi formal adalah sistem demokrasi yang mengutamakan kebebasan berpikir, mengeluarkan pendapat, dan bergerak, serta menjunjung tinggi persoalan hak dalam bidang politik. Akan tetapi dalam bidang ekonomi memegang asas persaingan bebas. Demokrasi formal banyak dianut oleh negara-negara Eropa dan Amerika.
Oleh karena itu, demokrasi formal sering disebut demokrasi barat atau demokrasi liberal. Nomor 3, Yunani kuno melaksanakan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsung, pembuatan keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Nomor 4, di Indonesia rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini sesuai dengan sila keempat. Perbedaan demokrasi material dengan demokrasi campuran. Demokrasi material mengutamakan paham kebersamaan dan meniadakan perbedaan kelas di antara rakyatnya. Penguasa negara menjadikan segala sesuatu sebagai milik negara dan hak pribadi tidak diakui. B. Demokrasi campuran adalah gabungan antara demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan individu diakui, namun dalam hal tertentu diatur oleh negara. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal dalam bab 2 uji kompetensi 1 PPKN kelas 11. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa beri dukungan kepada channel Bunda Indri dengan cara memberikan like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga pagi ini teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat. Oke teman-teman, pagi ini saya akan berbagi video pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 2 uji kompetensi 2. Sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk selalu dukung dan support channel Bunda Indri dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe serta share video sehingga saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 2 uji kompetensi 2. Yuk siapkan buku PR dan alat tulisnya. Oke teman-teman. A. Soal pilihan ganda. Nomor 1 C. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Nomor 2 C. Kesetaraan gender. Nomor 3E. Demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Nomor 4A 1 dan 2. Nomor 5A 1, 2, dan 3. Nomor 6E mengetahui adanya kegagalan konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar. Nomor 7E, banyaknya KKN yang memicu terjadinya krisis moneter. Nomor 8B, 1, 2, dan 4. Nomor 9E, kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai warga negara. Nomor 10E, mencerminkan demokratisasi di bidang lembaga-lembaga politik. B. Soal uraian. Jawaban soal nomor 1.
Kebebasan warga negara untuk mengeluarkan pendapat wajib dijamin dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kewajiban negara yang demokratis untuk melindungi warga negara. Makin cepat dan efektif cara pemerintah memberikan tanggapan, makin tinggi pula kualitas demokrasi pemerintahan tersebut. Jawaban soal nomor 2. Inti pokok demokrasi Pancasila adalah musyawarah mufakat. Voting merupakan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, tidak sejalan dengan demokrasi Pancasila. Voting digunakan jika cara musyawarah mufakat belum berhasil dilaksanakan. Nomor 3. Ciri-ciri perkembangan demokrasi periode 1959 sampai 1965 yaitu dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Jawaban soal nomor 4. Adanya peraturan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik bagi warga negara sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, sehingga adanya jaminan keterbukaan informasi publik sebagai wujud kehidupan yang demokratis dalam berbangsa dan bernegara. Dengan prinsip keterbukaan akan menciptakan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel sebagai salah satu prinsip mewujudkan demokrasi yang hakiki. Jawaban soal nomor 5. Alasan pemilu 1955 disebut pemilu yang paling demokratis adalah A. Pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. B. Kompetisi antar partai politik berjalan dengan sangat intensif. C. Partai-partai politik dapat melakukan nominasi calonnya dengan bebas. D. Kampanye dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam rangka mencari dukungan yang kuat dari masyarakat pemilih. E. Setiap pemilih dapat melakukan hak pilihnya dengan bebas tanpa ada tekanan atau rasa takut. Oke teman-teman, pembahasan uji kompetensi 2 bab 2 PPKN kelas 11 telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pagi ini saya akan berbagi video pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 2 uji kompetensi 3. Tetapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk selalu memberikan support dan dukungan kepada channel Bunda Indri dengan cara memberikan like, komen, subscribe, dan share video sehingga saya lebih bersemangat dalam membuat konten yang bermanfaat. Baik teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 2 uji kompetensi 3. Soal pilihan ganda. Nomor 1A, supremasi hukum. Nomor 2A, menyelenggarakan pemilu setiap 5 tahun sekali. Nomor 3A, kebebasan yang dilakukan dan dipakai warga negara. Nomor 4D,
2, 3, dan 5. Nomor 5B, kerjasama, sikap, dan itikat baik warga masyarakat. Nomor 6C, musyawarah mufakat. Nomor 7C, menghargai pendapat semua anggota keluarga. Nomor 8B, 1, 3, dan 5. Nomor 9C, berpartisipasi dengan menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Nomor 10C, memberikan masukan melalui media massa. B. Soal uraian. Nomor 1. Dalam negara demokrasi, rakyat atau warga negara selalu dilibatkan dalam pembentukan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemilu merupakan instrumen pembentukan negara demokratis. Nomor 2. Money politik dalam pemilu legislatif menunjukkan bahwa pemilu tidak berjurdil, mencerminkan sistem budaya demokrasi yang buruk sehingga tidak dapat membentuk pemerintahan yang baik atau demokratis. Nomor 3. Bentuk penerapan sila keempat Pancasila yaitu demokrasi melalui kegiatan musyawarah di sekolah, antara lain keikutsertaan dalam pembentukan visi dan misi sekolah, perumusan kontrak belajar, pemilihan ketua OSIS, dan lain-lain. Nomor 4. Persamaan kedudukan di muka hukum berarti hukum tidak pandang bulu dan tidak tebang pilih. Semua orang sama di depan hukum dan siapapun yang melanggar hukum akan dihukum sesuai peraturan yang berlaku. Nomor 5. Untuk penerapan nilai-nilai demokrasi di lingkungan masyarakat. A. Berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT. B. Mengadakan kegiatan musyawarah desa. C. Menghargai pendapat setiap warga dalam pertemuan warga. D. Menyelesaikan permasalahan desa dengan cara musyawarah. E. Membentuk kepanitiaan dalam rangka memperingati HUT RI. Oke teman-teman semua, demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 2 uji kompetensi 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Semoga teman-teman pada hari ini dalam kondisi yang sehat, ceria, bahagia, dan senantiasa dalam lindungan Allah dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, pagi ini saya akan menyampaikan pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 2 penilaian harian bagian A. Sebelumnya, jangan lupa teman-teman untuk selalu memberikan dukungan dan support kepada channel Bunda Indri dengan cara memberikan like, komen, subscribe, dan share video-video dari channel Bunda Indri sehingga channel Bunda Indri semakin berkembang dan saya semakin semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 2 penilaian harian bagian A.
Nomor 1, 1 dan 2. Nomor 2E, pemilu yang bebas dan fair. Nomor 3E, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Nomor 4B, pasal 27 ayat 1. Nomor 5C, langsung. Nomor 6B, 1, 3, dan 5. Nomor 7B, penyelewengan kekuasaan oleh Presiden. Nomor 8A, menjamin tegaknya keadilan. Nomor 9E, pemerintah baru memusatkan perhatiannya dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Nomor 10D, sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Nomor 11E, 3, 4, dan 5. Nomor 12D, mengutamakan kebebasan individual. Nomor 13D, kebebasan warga negara dalam kehidupan sangat terjamin. Nomor 14A, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 15A, melanggar kemerdekaan setiap warga negara. Nomor 16C, rotasi kekuasaan. Nomor 17E, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. 18E, supremasi hukum. 19A, warga negara dapat menggunakan hak pilih secara bijaksana. Nomor 20C, memberi makna adanya keterbukaan. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 2, penilaian harian bagian A. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Semoga pagi ini teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Teman-teman, pada pagi ini saya akan berbagi video pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 2, ulangan harian bagian B dan C. Jangan lupa teman-teman untuk selalu memberikan dukungan dan support pada channel Bunda Indri dengan cara memberikan like, komen, subscribe, dan share video-video dari channel Bunda Indri sehingga channel Bunda Indri lebih berkembang dan saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih.
Baik teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 2 penilaian harian bagian C. Pilih soal isian singkat. Nomor 1, demokrasi. Nomor 2, konstitusional. Nomor 3, Pancasila. Jawaban soal nomor 4 yaitu 4. Nomor 5, 1945 sampai 1959. 6, Soeharto. 7, rakyat. 8, kekuasaan. 9, musyawarah. 10, negara. C, soal uraian. Jawaban soal nomor 1. Demokrasi langsung merupakan bentuk demokrasi yang semua warga negara ikut serta secara langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan rakyat mempengaruhi keadaan politik yang ada. Nomor 2. 3 hal mendasar dalam menyelenggarakan sistem demokrasi periode 1945-1949 yaitu A. Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. B. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. C. Dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian Indonesia. Nomor 3, langkah yang dilakukan Presiden B.J. Habibie setelah dilantik yaitu A. Mempersiapkan pemilu dan langkah penting dalam demokratisasi. Undang-undang politik yang meliputi undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, serta undang-undang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD baru disahkan 1999. B. Penghapusan dari fungsi ABRI yaitu fungsi sosial politik sehingga hanya fungsi pertahanan. Nomor 4, persamaan atau kesetaraan di antara warga negara yaitu setiap orang dianggap sama tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses serta kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri sesuai potensinya. Pada umumnya tingkat persamaan yang dituju antara lain persamaan politik, persamaan di hadapan hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, dan persamaan sosial atau persamaan hak. Nomor 5 cara menghormati orang lain pada saat musyawarah. Antara lain, A. Tidak memotong pembicaraan orang lain. B. Memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk berbicara. C. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. D. Tidak berkata-kata kasar. E. Apabila ada kepentingan meminta izin kepada ketua musyawarah. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 2 penilaian harian bagian B dan C. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Pada pagi ini saya akan berbagi video pembahasan soal PPKN kelas 11 penilaian tengah semester ganjil. Tetapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk selalu memberikan support dan dukungan kepada channel Bunda Indri dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe serta share video dari channel Bunda Indri sehingga saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Baik teman-teman, mari berikut ini pembahasan soal PPKN kelas 11 penilaian tengah semester ganjil. A. Soal pilihan ganda. Nomor 1B, utuh hak asasi tidak dapat dibagi. Nomor 2E, universal. 3E, tidak ada satu orang pun dapat menambah dan mengurangi hak orang lain. Nomor 4D, privilege dan power. Nomor 5E, menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Nomor 6E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 7A, mengajukan banding. Nomor 8A, pasal 28B ayat 1. Nomor 9B, kunci penegakan HAM di Indonesia terletak pada partisipasi dari masyarakat. Nomor 10D, kepala banteng. Nomor 11A, 1 dan 2. Nomor 12B, egois. Nomor 13C, peristiwa Tanjung Priok. Nomor 14E, LPSK. Nomor 15A, melakukan sosialisasi hak asasi manusia kepada masyarakat. Nomor 16D, perwakilan. Nomor 17A, rakyat. Nomor 18A, konstitusional. Nomor 19B, menjamin kemajuan ilmu pengetahuan. Nomor 20D, demokrasi dengan hak asasi manusia. Nomor 21B, menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Nomor 22C, 1, 3, dan 4. Nomor 23E, pembentukan MPRS dan DPRS, pembubaran konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nomor 24B, penyederhanaan partai-partai politik. Nomor 25B, suka meremehkan orang lain. Nomor 26D, 2, 3, dan 5. Nomor 27D, menulis aspirasi melalui majalah dinding. Nomor 28E, akuntabilitas. Nomor 29C, pemenuhan hak-hak dasar.
30B, persamaan kedudukan di muka umum. Bagian B, soal isian singkat. Nomor 1, hakiki. Nomor 2, dasar instrumental. Nomor 3, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 4, Pancasila. 5, kekuasaan. C, soal uraian. Nomor 1, Persatuan Indonesia menempatkan kepentingan dan keselamatan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok. Mengutamakan kepentingan negara merupakan titik tolak memperjuangkan hak asasi manusia. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama. Nomor 2, akibat pelanggaran hak asasi manusia. A, menciptakan perilaku tidak adil dan diskriminatif. B, menimbulkan rasa dendam dan kebencian antar sesama. C, merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan. D, menimbulkan kekerasan dan konflik antar sesama manusia. Nomor 3, pada awal demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oleh Presiden Insinyur Soekarno ditafsirkan terpimpin oleh Presiden, sehingga muncul istilah pemimpin besar revolusi bagi Insinyur Soekarno. Nomor 4, kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku dan kebebasan orang lain. Contoh, kebebasan berpendapat dan berbicara dengan sopan dan tetap memperhatikan usulan orang lain. Nomor 5, demokrasi melibatkan seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat yang menentukan arah bangsa melalui media demokrasi. Pemilihan presiden dan wakil presiden oleh rakyat secara langsung merupakan media demokrasi. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal penilaian tengah semester Kasal kelas 11 PPKN. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.